Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita tetap stay safe. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi dengan Bapak Rido. Ya, hari ini kita akan membahas tentang uji golongan darah dan resus. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa agar semuanya lancar dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Oke, amin. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melaksanakan praktikum secara online. Jadi pastikan semuanya memperhatikan dan videonya ini karena Bapak sudah rekam, Bapak bisa melihat semuanya nih. Yang sudah ada videonya itu ada Irma, ada Anissa, ada Gusti Ayu, dimatiin lagi, Cantika. Ayo dinyalain semuanya biar nanti Bapak akan share di YouTube juga hasil video dan rekamannya. Oke, yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan untuk menguji golongan darah? Ya, yang pertama tentu saja harus mempersiapkan alat dan bahan-bahan. Apa saja? Kita lihat di belakang ya. Oke, kita lihat di belakang sini. Terlebih dahulu kalian harus safety dulu ya, harus pakai face shield karena ini memang sedang masa pandemi. Jangan lupa untuk pakai hand sanitizer atau alkohol. Oke, ini adalah alat dan bahan yang pertama. Ini ada alkohol, ya ada alkohol 70%, terlihat. Oke, kemudian ada kapas, ya, kapas. Kemudian ada pena lancet. Nah, ini adalah pena lancet. Sengaja pena lancetnya Bapak celupkan dulu ke larutan alkohol 70% untuk disterilisasi. Ini adalah pena lancet, ya. Seperti itu, kita setting dulu ketajamannya. Oke, semakin ke arah besar semakin tajam dan semakin dalam. Ya, ini adalah pena lancet. Kemudian ada lancetnya. Ini lancetnya. Lancet itu adalah jarum. Ya, jarum steril pastinya, maka Bapak celupkan dulu juga ke alkohol 70%. Kemudian ada serum. Ini yang warna biru ini adalah serum anti A. Ya, ini adalah anti A. Kemudian ini yang warna kuning adalah anti B monoklonal. Selanjutnya ini ada anti AB. Kemudian ada anti D. Ya, IgM, IgG untuk menguji resus. Ya, ada atau tidaknya resus. Kalau menggumpal berarti resusnya positif. Kalau tidak menggumpal berarti negatif. Seperti itu ya. Kemudian ada ini. Ya, ini bisa pakai batang macis atau pakai tusuk gigi. Tusuk giginya harus ada 4. Dan harus bersih, tidak boleh dicampur. Ya, jadi Bapak siapkan 4. Kemudian ada ini. Ya. Ini namanya kartu uji golongan darah. Nah, ini kartu golongan darah. Banyak, ini bisa dibeli ya di apotek atau di toko-toko alat-alat kesehatan. Oke. Kalau sudah siap, berarti kita sudah mulai siap. Oke ya. Di sini Bapak perkenalkan, di sini ada Haidar. Ya, terlihat ya Haidar ya. Haidar di kelas 11 MIPA 1. Nah, Haidar ini akan menjadi praktikan yang akan diuji golongan darahnya. Nah, pastikan kalian mengikuti dengan baik langkah-langkahnya, step-stepnya, sehingga kalian tahu, oh itu kenapa golongan darahnya. Misalkan Bapak tidak tahu golongan darah Haidar apa, kita juga belum tahu, kita akan uji dan buktikan. Ya, kenapa AB atau O nanti ya. Oke, karena kan golongan darah, silakan sambil menunggu Haidar tuliskan dulu nama, umur, ya. Oke, Bapak akan prepare yang lain. Oke.
Ya, kita menunggu Haidar menuliskan deskripsi nama ya identitasnya dulu. Sekarang kita akan langsung atau akan memulai praktikum uji golongan darah dan resus. Nah, untuk mengetahui golongan darah kan sudah diberikan materinya bahwa darah dengan sistem ABO itu berdasarkan aglutinogen atau antigen. Masih ingat nggak? Golongan darah A memiliki antigen apa? Masih ingat nggak? Golongan darah A punya antigen apa? B. Ya? Antigen B. Aglutinogen. Dia punya aglutinogen apa? Ayo dibuka lagi materinya, masih ingat nggak? Ingat, ada antigen, ada antibody. Awas, beda. Ya. Kalau antigen atau aglutinogen A, ya berarti dia punyanya apa? Nah, ya nama dia apa? A, berarti dia karena didasarkan oleh aglutinogen, maka golongan darah A memiliki antigen atau aglutinogen A. Tetapi dia memiliki antibody atau agglutinin B atau anti B. Oke? Bapak ulangi. Ini khawatirnya nggak paham nih. Ya, golongan darah A memiliki agglutinogen atau antigen atau zat yang bisa digumpalkan, yaitu A. Dan dia memiliki antibody atau agglutinin, lawannya apa? Dia anti apa? Dia nggak suka apa? Dia nggak suka B, maka dia punya anti B atau beta. Oke? Kemudian kalau golongan darah B, dia memiliki agglutinogen atau antigen B, dan dia punya antibody atau agglutinin alfa ya, atau anti A. Jadi dia nggak suka sama A. Kalau golongan darahnya AB, berarti dia punya agglutinogen apa? A dan B. A dan B. Dia punya antibody nggak? Enggak. Dia tidak punya antibody. Lawang A sama B temenan kok. Dia kan punya agglutinogen A sama B. Artinya dia temenan sama A, dia temenan sama B. Berarti dia nggak punya musuh. Berarti dia nggak punya antibody alfa maupun beta. Sekarang kalau golongan darah O atau 0, Zihan Azahra, dinyalakan kamera atau videonya. Zihan, Bapak mau tanya, kalau golongan darah 0 atau O, sebetulnya O itu bukan O ya, golongan darah 0 sebetulnya. Karena dia apa tuh? Zihan bisa jawab nggak? Kalau O gimana? Nyalain dulu mic-nya, Zihan. Gimana? Kenapa, Pak? Kalau golongan darah AB tadi kan punya agglutinogen A dan B. Dia nggak punya antibody. Kalau O gimana? Anti A dan B, Pak. Kalau O antibodinya. O punya agglutinogen nggak? Halo? Zihan, Halo, nyalain Pak. dulu. Zihan, mic-nya nyalain dulu. Halo, Pak. Punya Di agglutinogen saya nggak? suara Bapak nggak kedengeran, Pak. Oke, bisa bantu sama Dita Febrian? Iya, Pak. Oke, Dita bisa jawab pertanyaan Bapak biar Jihan mendengar? Kalau tadi gimana, Pak? Kalau AB kan punya agglutinogen A dan B. Dia nggak punya antibody alfa maupun beta. Atau dia nggak punya anti A dan anti B, dia nggak punya kan? Kalau O gimana? Kalau O Dita, dia nggak punya juga anti A sama B-nya ya, Pak? sama kayak AB dong. Oke, tolong perhatikan fokus. Prinsip golongan darah sistem ABO. Berdasarkan kepada ada tidaknya agglutinogen.
Kalau dia punya aglutinogen A, maka dia golongan darahnya A. Kalau dia punya aglutinogen B, maka dia golongan darahnya B. Kalau dia punya aglutinogen A dan B, maka dia AB. Oke. Dita, kalau dia golongan darahnya O, maka Dita Febrian. Dinyalain dulu mic-nya, Dita. Belum, Bapak. Oke, bisa dibantu sebelahnya Santika. Iya, Pak. Yuk, bisa dibantu temennya? Kalau antigen O itu nggak ada A dan B, Pak. Tapi dia punya antibodi A dan B. Oke, sebaliknya kalau O itu lawan daripada AB. Kalau AB punya aglutinogen A dan B, sedangkan O atau 0 itu tidak. Karena 0 kan kosong, berarti dia tidak punya aglutinogen A maupun B. Berarti dia tidak memiliki zat yang bisa digumpalkan. Ini prinsip untuk donor dan resipien. Ini penting banget konsep ini. Kamu harus paham. O tidak punya aglutinogen A maupun B, sehingga dia tidak bisa digumpalkan oleh golongan darah apapun. Catat. Maka dia bisa disebut sebagai donor universal. Maka dia bisa didonorkan ke siapapun. Karena apa? Karena darah O tidak bisa digumpalkan dimanapun. Navigo? Jelas? Michael Benjamin, apakah jelas suara Bapak? Nah, ya Pak, kita udah nggak jelas Pak. Suara Bapak jelas kan? Jelas Pak. Oke. Dita, bisa diulangi? Golongan darah O tidak punya aglutinogen A dan B, dan juga tidak bisa digumpalkan oleh golongan darah apapun. Tidak Tapi bisa dia digumpalkan oleh yang lain. Oke, Tapi dia punya antibodi ya Pak? Iya, antibodi alfa dan beta. Atau dia, ya karena dia nggak berteman sama A sama B, maka dia musuhan gitu loh prinsipnya. Berarti dia anti A dan anti B. Dia anti ke semuanya, apalagi anti ke AB. Jadi, kalau dia didonorkan, jadi kalau dia misalkan sakit nih si yang punya golongan darah O, dia didonor sama golongan darah A, B, atau AB, maka si A, B, maupun AB akan digumpalkan di pembuluh darah si O. Maka dia bakal mati. Karena darahnya menggumpal. Ya, jadi golongan darah O hanya bisa didonor oleh golongan darah O. Nih, prinsip donor darah. Ini penting banget nih. Apalagi yang ikutan PMR harus tahu. Ya kan? Sekarang kenapa? Kan katanya kalau misalkan A ketemu B maka akan menggumpalkan kan? Karena punya antibodi. Contoh, Gavin. Gavin golongan darahnya apa kamu Gavin? Gav. Halo Gavin. Tidak ada nih, makanya dinyalakan nih. Jangan-jangan tidur. Rehan. Rehan golongan darahnya apa? Muhammad Rehan. Ada Pak. Saya golongan darah B, Pak. Oke, B. Yang golongan darah A-nya, acungan tangannya biar Bapak lihat. Golongan darah A. Cung, golongan darah A. Oke. Bapak pilih Irdanda aja deh. Nyalain mic-nya. Rehan dan Irdanda. Rehan golongan darahnya tadi B ya. Irdanda golongan darahnya A. Ketika Irdanda misalkan perlu karena sesuatu hal perlu golongan darah, dia perlu didonor. Kira-kira boleh nggak didonor sama Raihan? Irdanda dijawab. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena golongan darah A itu kan anti B. Jadi nanti bisa menggumpal di pembuluh darahnya. Yang menggumpalkan darah Irdanda atau darahnya Raihan? Darah saya. Kenapa? Soalnya anti B. Jadi dimasukin B, ngegumpal.
Bapak tanya, di darahnya Raihan punya anti A nggak? Oh iya, punya. Jadi gimana? Sama- Gimana? Sama gumpal gitu, Pak. Sama-sama menggumpalkan. Oke, tahan dulu, nggak apa-apa, tahan dulu. Ini bingung biar mikir. Sekarang gantian, Raihan. Raihan, karena sesuatu hal, Raihan perlu donor darah. Boleh nggak Raihan didonorkan oleh Irdanda Maitza? Raihan jawab. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena darahnya berlawan jenis itu bisa saling menggumpalkan, Pak. Berlawanan jenis itu gimana maksudnya? Ya, Kan kalau maaf. golongan darah itu nggak ada lawan jenis. Ya, berlawanan golongan, Pak. A dan B itu kan sama-sama mempunyai anti satu sama lain, jadi tidak boleh di... Oke, sekarang Bapak tanya sama Raihan, siapa yang menggumpalkan darah siapa? Kalau Raihan sebagai penerima. Kalau saya sebagai penerima, golongan darah donor, Pak. Yang menggumpalkan Yang datang, saya. yang datang gumpalin yang, Atau bukan? jadi tamu ngegumpalin Nerima, Pak. tuan rumah. Raihan kan tuan rumah. Darah Irdanda tamu. Ya. Yang menggumpalkan tamu apa tuan rumah? Menurut saya sih tamu, Pak. Atau Tamunya bukan? hebat dong. Ya oke, matiin dulu mic-nya. Sekarang ini logikanya. Ya, logikanya. Yang bakalan marah, maling apa tuan rumah? Tuan rumah. Tuan rumah dong, dia mempertahankan dong, ya nggak? Jadi siapa yang gumbalin? Irdanda. Tuan rumah apa tamu? Tuan rumah. Ya tuan rumah dong, kan di tubuh aktif. Ya, imunnya aktif. Otomatis prinsip homeostasis, prinsip imunitas. Semua antigen itu akan dilawan habis-habisan oleh tubuh kita. Ngerti nggak? Jadi yang melawan siapa? Tubuh kita. Berarti kalau Irdanda sebagai resipien atau sebagai penerima, maka darah Irdanda lah yang menggumpalkan darahnya Raihan. Iya kan? Yang digumpalkan siapa Irdanda? Irdanda yang digumpalkan darah siapa? Raihan. Oke. Yang menggumpal berarti darahnya Raihan. Adanya di pembuluh darah siapa? Yang menggumpal. Ya, menggumpal itu di pembuluh darahnya siapa? Irdanda kan? Iya. Yang mati siapa? Hah? Yang mati siapa? Yang mati. Saya. Iya. Kamu yang melawan, kamu yang mati. Ya. Seperti itu prinsip. Begitu juga Raihan. Raihan didonor oleh Irdanda. Raihan akan melawan golongan darahnya Irdanda. Golongan darahnya Irdanda akan menggumpal. Ya kan? Menggumpal di pembuluh darahnya Raihan. Yang rugi siapa Raihan? Saya, Pak. Iya, gitu ya. Jadi hati-hati. Oke. Sudah kebayang prinsip donor dan resipien ini penting banget. Kenapa kok ada donor universal? Kenapa ada resipien universal? Ya. Kan AB. Nah, sekarang AB. Sekarang di sini ada nggak yang AB? Bapak mau tanya satu lagi kasus nih. Ada yang AB nggak? Cung. Ada yang AB, ada yang AB. Zaidan, AB kamu? Saya Pak. Oh. Ada yang AB nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada yang AB nggak? Jos, kamu makan mulu. Golongan darah kamu apa, Jos? Adit, ada yang AB nggak? Kamu apa, Dit? Oh, Pak, saya Pak. Oh. Oke. Ini Salwa, Bivi, Bahtiar, Adinda, Nurul nggak bisa dilihat ini. Pada tidur apa gimana ini ya? Imania, Naomi nggak kelihatan wajahnya. Tidur apa? Halo, Anggina. Pokoknya saya bakal nanya nih. Kalau saya tanya tiba-tiba kamu nggak jawab, nah berarti tidur Bapak anggap alfa. Rizky Ananda. Nggak, Pak. Bangun. Gimana sih? Jangan cuman masuk. Ya, jangan cuman masuk, tinggal. Dengerin Dafa Caikal. Ya. India. Nggak ada yang AB di sini betulan. Berarti langka banget ya. Oke, misalkan ada yang golongan darahnya AB nih. Bapak mau tanya sama Antonio.
Antoni Alvarez. Nyalain. Mana videonya nggak kelihatan? Kan tadi golongan darah AB itu punya aglutinogen AB ya? Iya, Pak. Berarti dia punya zat yang dapat digumpalkan, tapi dia nggak punya apa, Anton? Tapi dia punya No. aglutinogen kali, Pak. Kan tadi punya aglutinogen AB, dia nggak punya apa kalau AB. Dia kan udah temenan, A sama B udah temenan, dia punya musuh nggak sih? Dia punya anti nggak sih? Enggak, Pak. Dia nggak punya, berarti dia nggak punya aglutinin, dia nggak punya antibody. Berarti dia tidak punya zat yang dapat menggumpalkan. Ya. Ton, kalau Ya, Pak. misalkan golongan darah AB nih, ya, golongan darah AB, dia harus didonor sama golongan darah A. Oke? Ya, Boleh Pak. nggak, Ton? Enggak, Pak. Boleh dah, Pak. Ini gimana sih? Boleh nggak? Ini si Anton mana sih? Kan A sama B-nya udah temenan, Pak. Boleh berarti, Pak? Gimana? Boleh berarti. Oke, Ya, sekarang Pak. gini. Golongan darah A punya antibody nggak? Punya, Pak. Antibody apa? B. Punya antibody beta ya? Atau anti B? Iya. Oke. Berarti kalau misalkan dia anti B, dia bisa menggumpalkan apa? Aglutinogen apa? Bisa menggumpalkan aglutinogen B. Oke. Bapak tanya, kalau golongan darah AB punya aglutinogen B enggak? Punya, Pak. Punya kan? Ya kan? AB berarti punya A, punya B. Aglutinogennya. Dita, ayo Dita fokus. Oke ya, Ton? Iya, Pak. Nah, terus kalau AB didonor sama golongan darah A, gumpal nggak darahnya? Si AB-nya gumpal nggak? Gumpal, Pak. Hah? Gumpal. Gumpal. Balik lagi ke konsep tamu dan tuan rumah. Pikirin dulu, Ton. Tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya AB. AB punya antibody atau punya zat yang bisa menggumpalin nggak? Enggak, Pak. Enggak. Ya. Terus datang tamu A. Digumpalin nggak? Enggak, Pak. Enggak. Jadi gimana, Ya. Ton? Ya. AB nggak punya antibody, Pak. Oke, maka itulah kenapa golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. Dia bisa didonorin oleh siapapun. Ya, kalau bahasa sekarang itu adalah dia adalah golongan darah termiskin. dia nggak bisa donor ke siapa-siapa, cuma bisa ke AB. Dia bisanya disumbang sama semua. Itu bercandaannya seperti itu, Ton. Oke ya? Ya, Pak. Jujur sampai dengan detik ini masih bingung nggak tentang golongan darah, resipien, donor. Ini penting konsep ini. Kalau nggak ngerti akan kesulitan. Yuk, di kelas 3-nya. Di kelas 3-nya kamu bakal kesulitan nanti di bagian genetika. Ayo, nanya. Sebelum Bapak akan lanjut ke praktek. Kalau praktek cepat, paling 5 menit selesai. Ayo, nanya. Nanya dulu. Kalau resus itu berpengaruh nggak sih, Pak, ke donornya? Sebentar, hello. Kalau bertanya, you have an ethic. Raise your hand first. Excuse me, sir. Siapa yang mau nanya? Saya Pak Rizky, maaf mau bertanya. Resus itu kan ada plus ada minus. Itu berpengaruh nggak kalau misalnya mendonor? Resus. Misalnya, iya. Oke. Kita tadi bahas ABO. Sebetulnya resus belum, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja. Resus itu kan sama tadi. Kalau di ABO, aglutinogennya A dengan B. Oke.
Kalau di resus, ya resus itu sendiri. Kalau ada, berarti dia golongan resusnya adalah positif. Berarti dia punya resus. Kalau misalkan dia nggak ada, berarti dia negatif resusnya. Maka si yang negatif itu dapat menggumpalkan yang positif. Jadi kalau positif sama negatif prinsipnya sama dengan ABO tadi, Rifki. Ngaruh dong, ngaruh. Kalau ABO itu kan kemungkinannya ada 4, bisa A, bisa B, bisa AB, bisa O atau 0. Kalau resus cuma 2, plus atau min, positif atau negatif. Ngaruh sekali. Jadi kalau ini nih, bahayanya begini. Jadi kalau si positif, yang resus positif itu dia punya antigen resus. Atau dia punya zat yang bisa digumpalkan. Catat ya. Yang positif dia berarti bisa digumpalin, tapi nggak bisa gumpalin. Bapak ulangi, resus positif dia punya zat yang bisa digumpalkan, tapi dia tidak bisa menggumpalkan. Karena dia nggak punya antibodi resus. Oke? Sedangkan yang negatif, dia tidak punya antigen resus, tapi dia punya antibodi resus. Dia akan menyerang aglutinogen resus. Rifki, yang lain bisa dipahami? Jadi, ketika seorang ibu golongan darah resusnya negatif, bapaknya positif. Positif itu biasanya orang-orang Indonesia, Asia itu positif. Orang-orang bule, ya Eropa biasanya itu resusnya itu negatif. Nah kalau misalkan kebalikannya gitu ya, si ibunya itu negatif, ya ibunya itu misalkan orang bule gitu ya, negatif, terus si laki-lakinya itu positif, maka kecenderungan anak itu kan akan bergolongan darah biasanya, ya, tapi nggak mesti ya, akan mengikuti si ayah, karena dibawa oleh sel gamet, sperma dari ayah, masuk, kemudian jadilah anak yang punya resusnya positif, ibunya negatif, ibu punya antibodi untuk melawan resus, ya kan? Si calon bayi punya resus yang bisa digumpalin, kira-kira gimana, Rifki? Kan anak atau bayi janin adanya di perut ibu. Darah akan bercampur antara ibu dengan anak melalui itu ya. Apa namanya tuh tali pusar ya. Kira-kira gimana, Rifki? Si darah anak kalau masuk ke ibu gimana? Ibunya itu negatif ya, Pak? Ya, ibunya negatif. Dia punya antibodi. Kalau anak itu positif? Iya. Kalau darah anak ke ibu, mungkin ibunya bisa menggumpal darahnya. Ibunya itu punya antibodi itu, antibodi resus. Ibunya akan digumpalkan oleh si anak atau kebalikannya? Kok anak? Dua-duanya ada di perut ibu. Darah ibu dan anak itu bercampur, ada di dalam-dalam juga. Sekarang nggak ada tamu, nggak ada ini. Satu rumah. Gimana? Darah siapa yang akan digumpalkan? Rifki. Yang punya zat untuk digumpalkan ibu apa? Anak. Ki. Untuk digumpalkan. Yang untuk digumpalkan itu yang anak. Oke, anak bisa digumpalin. Berarti ibu nggak bisa digumpalin dong, cuma bisa menggumpalin. Berarti darah siapa yang akan menggumpal? Anak. Darah anak, makanya anaknya akan mati, diserang oleh ibu habis-habisan. Innalillahi. Iya. Oke, kita juga harus doakan ya hari ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak dari guru kita ya, Pak Kodri itu meninggal hari ini ya di rumah sakit RSCM. Kita doakan mudah-mudahan arwahnya diterima di sisinya dan menjadi bekal untuk kedua orang tuanya ya. Tahu kan Pak Kodri guru agama? Tahu Pak, tahu. Ya. Oke. Jadi Rifki yang akan diserang dan digumpalkan adalah darah si bayi atau janin.
Tuh, jadi makanya ngaruh banget. Ngaruh bangetnya pada saat punya anak, Rifki. Ya, tidak akan menyerang ke suami itu. Jadi makanya penting sekali bibit, bebet, dan bobot itu penting sekali. Makanya kamu perlu belajar biologi itu bermakna seperti ini. Ya. Jadi ditanya, resusnya harus sama, nggak boleh beda. Kalau beda kasihan siapa? Anakmu nanti. Nggak mungkin dong kamu mau punya anak yang meninggal lagi, kamu nggak tahu loh kenapa sih kok saya di perut meninggal lagi, ternyata beda resus. Oke? Jadi penting sekali untuk mengetahui bibit, bebet, dan bobot itu penting. Jadi bukan lagi, kalau kita bicara tentang cinta bukan secara hanya sebagai dorongan nafsu saja, tapi harus dipikirin. Dipikirkan matang-matang karena masa depan itu di tangan kita dan di tangan Allah tentunya. Jadi kita harus memilih yang terbaik. Ya, yang terbaik itu bukan berarti kaya, cantik, bukan, tapi dilihat ya dari berbagai aspek. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Baik Pak, terima kasih Pak. Halo. Oke, Riki. Pagi Pak. Cukup? Kalau cukup kita akan lanjut praktek. Pak. Halo. Siapa? Ya, Navigo yang keras, Navigo. Oh ya Pak, tadi kan kata Bapak kalau bayinya itu bakal mati kan kalau misalnya itu nggak sama kan ya Pak? Itu maksudnya dia tuh bakal mati di kandungan atau pas dia lahir terus misalnya bayinya itu kekurangan darah terus yang donor tuh ibunya. Jadi itu dia tuh mati pas di donor atau pas di kandungan Pak? Oke, terima kasih Navigo. Jadi begini Navigo. Dia akan mati di kandungan. Tapi biasanya anak pertama itu masih bisa selamat. Kenapa masih bisa selamat? Karena si ibu itu belum punya antibodi. Jadi prinsipnya seperti vaksinasi gitu loh. Jadi ketika darah anak itu bercampur dengan ibu, si ibu itu kan akan mengecek, loh kok ini ada resus? Loh ini ada resus apaan? Dia akan membentuk antibodi dulu. Dia akan membentuk antibodi resus, gitu ya. Kemudian karena sudah ada tanda-tanda, loh ini kenapa nih kok ke dokter, maka akan dicek sama dokter, oh ini ternyata beda resus bu, maka harus begini, akhirnya disuntikanlah ya obat untuk pemecah sehingga si darahnya anak itu tidak akan terdeteksi oleh si ibunya, ya akan disuntikan serum tertentu ke dalam tubuh ibu sehingga si ibu itu tidak akan mendeteksi bahwa itu adalah darah musuh. Anak pertama. Tapi kalau anak kedua sudah terbentuk antibodinya, maka dia akan diserang habis-habisan. Karena dia sudah mengenal, seperti vaksin. Ya, divaksin kan, udah tahu virusnya. Karena kalau pertama baru mengenal dulu, oh gini, senjatanya ini, dia akan mati pada begini, seperti itu. Jadi anak pertama biasanya selamat, karena kecuali nggak ketahuan, kita cuek, ibunya cuek, begini biasa aja kok, nggak apa-apa, resus beda nggak apa-apa, cuek. Nggak ke dokter, nggak dicek, kecenderungannya bisa mati. Di dalam perut, Navigo, diserang. Ya namanya bayi kan nerima aja. Ya kan dia akan dapat asupan makanan dari darah ibunya kan. Seperti itu Vigo. Jadi akan mati di dalam. Ya otomatis akan digugurkan seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Auzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi sama kita semua. Oke, cukup. Kita akan lanjut ke praktek saja ya. Oke, yang pertama kita akan siapkan kartu uji dulu. Aida, kartu ujinya udah siapkan? Coba tunjukkan. Tunjukkan ke sini. Oke, berdiri. Oke ya, kartu uji sudah siapkan, sudah tulis identitas lengkap. Oke, Haidar sudah disterilkan tangannya. Oke ya. Berarti kita harus masukkan dan persiapkan pena lansetnya. Ini adalah pena lanset. Ya, ini akan ini contohnya cetrek gitu ya, seperti pulpen. Kita akan masukkan lanset ke dalam penanya. Oke. Ini adalah lanset steril ya, sudah Bapak masukkan ke dalam alkohol. Oke. Kita akan buka dulu. Oke, ini kan diputar. Ya, ini masih steril. Oke. Kita akan masukkan ke sini.
Dan kita tutup. Oke. Kita pastikan ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini semakin ke angka 5 semakin tajam, semakin dalam. Kalau kulit kita tipis cukup sampai nomor 2 saja. Ya. Tapi kalau kulit kalian itu tebal, nih yang biasanya yang suka ngerokok tuh kulitnya tebal-tebal nih. Kulitnya tebal-tebal yang suka ngerokok, makanya kurang bagus. Ya. Kita mau pasang berapa Haidar? 5 aja ya. Biar tajam ya. Kita kasih segini aja ya. 5 aja. Oh 5 aja ya, sepakat ya 5 ya. Oh, 5 aja. Haidar. Banyak. Tega bener nih, siapa nih? Gina ya, Gina tega bener. Hehe. Oke, kita tarik pelatuknya. Ya, pelatuk. Nah ini ya, ini pelatuknya yang bawah. Ya. Pastikan berwarna merah, berarti siap Bentuknya. ke kulitnya Haidar. Oke, kalau sudah merah berarti siap ditusukkan. Ini adalah tembakannya di sini, pencetannya. Ya, beruntung banget nih yang ada di online ya. Kalian tidak ini. Tapi nanti kalau kita masuk, siap-siap. Oke? Ya Allah. Siap ya? Haidar, sudah habis. Oke. Tapi kan ya, kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, ini siapkan ininya. Baca bismillah Haidar. Ya, bismillah Bang. Anti-antinya kita siapkan, dekati. Haidar jangan kamu. Ya, saya Oke, kita siapkan dulu serum-serumnya. Kita longgarkan, tarik nafas Haidar. Oke. Oke ya, lebih baik kalian menggunakan sarung tangan ya, karena memang satu dan lain hal. Jadi Bapak pakai tisu untuk melindungi. Karena ini kan masa pandemi ya, jadi jangan sampai terjadi kontak. Maka Bapak akan sebisa mungkin tidak kontak dengan Haidar, ya. Jadi semua yang melakukan akan Haidar sendiri. Silakan Haidar ambil tisu kapasnya sedikit untuk mengoles ini, masukin alkohol. Oke, ya buat bulat-bulat, tidak perlu terlalu banyak. Oke, sudah. Oke ya, nanti Haidar, tolong kalau udah darahnya keluar, Haidar perhatikan Bapak. Jadi karena Bapak tidak mau kontak dengan Haidar, jadi Haidar melakukan sendiri, tapi Bapak akan bantu menusuk. Karena kalau nusuk sendiri seperti bunuh diri ya, ngeri kan? Masih gitu, gitu ya. Nggak mungkin ya. Jadi Bapak yang bantu Haidar tusuk jarumnya, lansetnya. Tapi nanti darah Haidar yang akan melakukan penetesannya ke kartu ujinya. Iya. Ini ya. Aduh, besar siapa tuh? B, C, A, B, A, B. Baik, siap? Siap. Cek apa saya lagi? Yang mana? Kamu pijit? Ya, pijit pakai tangan satunya. Stop di situ. Gini maksudnya. Kamu gini. Semangat Haidar. Gini ya, sampai merah. Tegang. Oh, Haidar tegang sekali. Haidar tegang, pucat sekali. Ya, harusnya kan warna merah. Dia putih nih. Oke, siap, Haidar? Kalau Haidar, semongko. Udah kayak nembak. Nomor 5 ya. Gimana? Ran, Haidar, Ran. Ya, masuk. Kasar, santai aja. Di sebelah sini. Santai aja, Haidar. Nah, iya. Siap ya. Siap. Kayak digigit. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Tuh. Ada? Ron. Jangan Haidar vampir nggak ada darah. Ada nggak? Hadir ada Gina. Diem. Tenang, kalau kurang kita tusuk lagi. Haidar tegang, makanya darahnya sedikit. Ya Allah.
Tusuk terus. Tusuk. Di lehernya banyak. Sampai jari. Takut kering. Ya, siap-siap ditusuk lagi, Haidar. Nggak apa-apa. Jin ngomong mulu, Dres. Nggak berasa. Enggak berisik. Bawel banget ya, tinggal ngikutin doang. Emang apa sih? Ya. Udah apa jadi? Yang lain. Oke. Yang ini aja. Haidar. Bang. Kita tusuk sekali lagi ya. Nomor berapa Pak? Nomor berapa Pak? Berarti kita benar harus 5 ini. Sampai tulang. Tolong Pak. Haidar. Ya Allah, bengek. Sampai tulang, Pak. Sampai nembus. Jangan sampai arteri, Pak. Tapi gemetar kelihatan. Ya. Oke, alhamdulillah banyak darahnya ya. Alhamdulillah. Bagaimana Haidar rasanya? Tidak ada. Di Iron Man enggak? Ya mati Haidar ya. Ya Haidar mati. Ya. Oke, kita teteskan serumnya ya. A ke A, kemudian B ke B, jangan lupa campur. Kemudian AB. Dan boleh masuk kalau enggak. Tolong boleh. Oke, Bapak bantu deh. Ini digoyang-goyang ya. Kemudian siapkan, ya 4. Caranya Bapak kelompokkan 1. Kemudian diaduk pakai batang pengaduk atau tusuk gigi gini kan. Ketuk-ketuk, bukan digosok-gosok, mungkin sobek. Nah, ini berarti buang, udah dipakai, buang. Sekarang yang ambil, pelan-pelan. Tuk, pelan-pelan. Kalau sudah tercampur, udah biarkan. Taruh situ. Sekarang yang AB, ya, kita akan lihat ya. Kita akan cek. Ingat, kalau menggumpal itu artinya, kalau misalkan dia menggumpal di A, berarti dia punya aglutinogen B. A. A. Kalau dia menggumpalnya di anti B, maka dia punya aglutinogen B. Beta. B. Bisa. Oke. Kita goyang-goyangkan untuk melihat golongan darahnya H tidak. Itu golongan darahnya apa tadi? Di mana? Oke. Belum kering. Oke, Bapak akan bacakan saja ya, karena ini memang belum kering. Kelihatan nggak? Sedikit. Tuh. Kelihatan, Pak. Ya, yang warna hijau itu anti A. Dia tidak menggumpal. Ya, tidak menggumpal. Mana sih, kelihatan nggak? Yang A tidak menggumpal, yang anti B juga tidak menggumpal. Anti AB juga tidak menggumpal. Sedangkan anti resus, Naikkan ya ini masih basah. Kalau Bapak gini nanti tumplak. Ya, sabar ya. Pakai deketan dari kamera. Tuh, nanti jatuh soalnya. Gak apa-apa ya, Bapak bacakan aja dulu ya. Iya, Yang Pak. hijau tidak menggumpal, yang anti B tidak menggumpal, yang anti AB tidak menggumpal, anti RH dia menggumpal. Satu-satu. Anti A tidak menggumpal. Dia punya aglutinogen A atau enggak? Tidak menggumpal. Enggak. Punya aglutinogen A enggak? Enggak. Punya.
Ada yang bilang punya, ada yang enggak. Enggak. Tidak kuat ya. Enggak. Menggumpal artinya si anti A ketemu apa? Ketemu A dong, ketemu aglutinogen A. Kalau nggak menggumpal, ketemu nggak? Enggak. Ya, enggak, berarti nggak ada. Berarti bukan golongan darah A. Oke? Anti B tadi dilihat tidak menggumpal. Berarti dia punya aglutinogen B enggak? Enggak. Golongan darahnya A bukan, B juga bukan. Mungkin nggak AB. Enggak. Untuk membuktikannya kita lihat anti AB gumpal enggak? Ternyata anti AB juga tidak menggumpal. Berarti dia punya aglutinogen enggak? Enggak. Nah, kalau yang nggak punya aglutinogen golongan darahnya apa? No. Atau nol. Tuh, ini udah mulai kering nih. Tuh, yang resus yang belum. Nah, kalau resus ya ternyata menggumpal. Berarti dia punya resus nggak? Kalau menggumpal. Positif. Berarti resusnya positif. Berarti golongan darah Haidar adalah positif. positif. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau menggumpal tuh pecah-pecah gitu loh, pecah-pecah. Menggumpal tuh pecah-pecah. Nih, Haidar ini pecah-pecah. Ya, ada serpian. Kali ini kan enggak ada serpian. Ya, sebekas darah. Oke? Maka tuliskan golongan darah kamu adalah O positif. Seperti itu cara baca. Oke? Ada yang ditanyakan tentang praktikum barusan? Atau ada yang kurang jelas? Ya, di sini serumnya, ya. Ini kamu sebetulnya bisa beli ya, bisa beli di toko kesehatan, tidak terlalu mahal juga, ratusan ribu sih, tapi di bawah 200.000. Satu setnya itu kan kamu cuma butuh ini doang kan? Ini yang paling penting ini adalah serumnya. Serum A, B, D, dan AB. D itu adalah untuk uji resus. Ya, ini penting sekali. Jangan lupa sudah dipakai, ininya di sterilisasi lagi, ya. Ini kan sudah tidak dipakai lancetnya. Ini lancetnya, ya. Karena ini tidak dipakai, ini bisa disimpan kembali dan yang sudah, ini kan kotor nih, ini sudah ada darah si Haidar. Jadi kita harus buang dengan hati-hati. Ya, ini. Kita harus buang dengan hati-hati, awas. Karena kita tidak tahu ya, apakah Haidar ada penyakit apa, kita nggak tahu, jadi kita harus buang. Oke, kita harus buang. Dan si pena lancetnya, mungkin saja ada darah di sini ya, darah cipratan yang kita harus sterilisasi lagi di larutan alkohol. Masukin semua. Dan ini bisa dipakai untuk praktik atau untuk mengambil darah orang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih juga buat Haidar yang sudah menjadi praktikan atau sebagai apa ya? Simpatisan. Untuk percobaan. Model. Yang mau bertanya silakan. Kita sampai jam berapa? 9. Oke, masih ada waktu. Oke, Raihan. Pak, maaf saya ingin bertanya nih, Pak. Boleh. Yang kata-kata Bapak tadi katanya kalau tegang itu darahnya jadi itu, Pak. Mengalirnya jadi lambat. Itu kenapa ya, Pak? Ya, karena memang ototnya tegang sehingga dia tersumbat. Tegang, namanya tegang. Ya. Kecuali urat atau pembuluh darah nadi. Kalau tegang itu dia muncrat. Awas loh, pembuluh nadi sama pembuluh, masih inget nggak? Pelajaran kemarin kan kalau nggak salah ya? Apa tuh? Nadar, bana. Ya kan? Nadi, nadar, nadi, arteri. Sama bana. Kalau pembuluh balik yang hijau-hijau. Pembuluh balik yang hijau-hijau nih. Ya. Jangan sampai ketukar. Ini pembuluh balik yang hijau, bukan pembuluh nadi. Itu salah tuh, yang kelihatan ini adalah pembuluh
Balik bukan pembuluh nadi, nadi itu di dalam. Ya, bukan di sini. Seperti itu. Ya, karena tadi si Haidan mungkin tegang, ya jadi otomatis saraf, otot-otot juga dia tegang, ya otomatis dia akan sedikit terhambat. Karena ini adalah pembuluh kapiler, ya. Tapi kalau tegang, cemas, pembuluh darah yang besarnya biasanya dia lebih cepat, jantungnya lebih cepat, otomatis akan lebih cepat. Tapi karena di pembuluh kapiler ini dia ya saraf-sarafnya itu seperti menolak gitu. Otomatis dia akan tidak mengalir ke pembuluh kapiler. Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, maaf, saya mau nanya, Pak. Hafiza. Itu yang praktikum, jadi kita ke puskes, terus ngambil data golongannya gitu, Pak, atau gimana, Pak? Iya, kamu kan perlu ini. Makanya. Jadi, kamu itu harus menjelaskan kenapa kamu golongan darahnya O, ini kan O nih. O karena pada saat diuji menggunakan anti A, tidak menggumpal, uji dengan anti B, tidak menggumpal, uji dengan anti AB, tidak menggumpal, uji dengan anti resus, dia menggumpal, maka dia golongan darahnya positif. Kalau kamu nggak punya ini, dari mana kamu tahu menggumpal, nggak menggumpal? Oh, netes tuh. Iya nggak? Iya nggak, Hafiza? Iya, Pak. Jadi kalau kamu misalkan dikasih tahu, Pak, saya kata ibu saya golongan darahnya B. Wes, orang IPA loh. Orang IPA nggak harus punya bukti. Ya nggak, Hafiza? Iya, Pak. Murah kok 15.000 paling. Atau kalau yang mau gratis, kamu donor darah. Gratis tuh. Kalau donor darah gratis, nanti diuji kamu. Nanti dikasih ini. Iya, udah kayak. Terima Ya, kasih, tapi Pak. kalau golongan darah plus kamu, ya plus diambil darahnya, ya jadi banyak satu labu gitu ya. 250 sampai 350 cc. Iya, Pak. Oke, jadi karena kamu nggak praktikum di sekolah karena kita pandemi, tapi we have to find solution kan, kita harus cari solusi gimana caranya, ya inilah. Kamu harus punya ini. Dari mana punya ini? Bisa dari PMI atau dari puskesmas atau dokter pribadi. Ya silakan aja, klinik-klinik juga. Tapi mahal bisa kalau klinik. Mendingan puskesmas. Paling 10.000, 15.000 lah, tergantung ininya. Ya, karena kan mereka juga butuh buat beli serum, makanya kenapa kok bayar sih Pak? Loh iya, kan beli serumnya mahal. Oke, jelas ya. Jadi karena kamu nggak praktek, otomatis kamu harus ada bukti dan nanti di jurnalnya lampirkan foto ini atau scanan ini. Kan nanti jurnalnya kan kamu udah diunduh semua kan, yang ada di GCR. Kamu nanti isi sebagai buktinya ini. Masukin ke tabel pengamatan, oh saya kenapa golongan darah saya A, kenapa? Karena ini, karena menggumpal, bla bla bla, gitu loh. Jelas semuanya? Ingat minggu depan paling lambat. Ini adalah praktek pribadi. Ya, tapi kan kamu nggak melakukannya sebetulnya. Cuman dari tadi step-stepnya seolah-olah kamu melakukannya dan kamu buktinya cukup ini. Ya, nih. Tuh jelas tuh ya, ini menggumpal nih. Karena tadi si Haidar tuh sedikit ya darahnya tapi masih mending nih, ini menggumpal tuh. Ada titik-titik tuh yang anti RH. Kalau yang lainnya tidak menggumpal. Ya. Darah aja biasa. Berkas-berkas darah. Oke? Cukup? Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Boleh tentang atau terkait materi sistem peredaran darah secara umum. Kita sudah habis ya. Berarti kita nanti PAS-nya kita akan dari mulai bab yang pertama sampai dengan bab ini, bab sistem peredaran darah. Jadi minggu depan kalau memang minggu depan itu tidak tidak bebas atau tidak libur, maka kita akan kuis sistem peredaran darah. Bagaimana? Sudah cukup jelas?
Assalamualaikum Bapak, saya mau nanya. Waalaikumsalam. Siapa Kan nih? tadi gadis, Oke, gadis. kan tadi hijau itu serum anti A, kuning itu serum anti B. Kalau serum AB sama D atau RH itu apa ya Pak? Warnanya? Oh, warna. Kamu nanya warna. Ini sebetulnya warnanya bening-bening saja. Ini yang AB, warnanya bening. Yang resus atau anti D juga bening. Ya. Kelihatan? Sama aja warnanya tuh. Iya Pak, kelihatan. Kasih Pak. Bapak, saya mau bertanya. Anissa. Ya. Di kartu uji Haidar kan ditetesin anti A itu jadi kayak warna hijau gitu ya Pak? Itu agak-agak warna hijau gitu, itu kenapa ya Pak? Maksudnya bagaimana? Kenapa warnanya berubah jadi hijau gitu? Iya, kayak ada hijau di sini. Ya sebetulnya itu hanya ini saja. Kalau misalnya kamu coba campurin warna merah sama warna biru, itu jadinya apa? Sebetulnya nggak hijau sih, cuman mungkin di layar kami ini agak biru-biru kehijauan gitulah ya. Iya Pak. Karena ini bukan uji asam basa, beda ya. Ini karena memang kebetulan darahnya warnanya merah. Kemudian si serumnya warnanya biru, ya otomatis dia akan terjadi pencampuran warna gitu aja. Warna merah kan dari hemoglobin, ya. Itu Anissa. Ya, terima kasih Pak. Jadi bukan berarti si Haidar itu darahnya darah biru atau darah hijau, enggak. Tetap darahnya darah merah, semua orang merah. Ada lagi? Maaf, saya yang bertanya lagi. Sebentar, siapa nih? Raihan. Tadi kayaknya ada banyak yang nanya ya? Cewek. Bapak saya yang nanya. Siapa tuh saya itu nih banyak banget soalnya. Siti Zahra ya? Zahra, Pak. Iya. Oke, Raihan kita kasih Siti Zahra dulu ya, nggak apa-apa ya? Habis ini Raihan. Apa, Kak? Siti Zahra. Kenapa Zahra? Golongan darah seseorang tuh berpengaruh pada sifatnya nggak sih, Pak? Oke. Apakah golongan darah itu berkorelasi terhadap sifat seseorang? Gini. Golongan darah itu sebetulnya kan yang namanya darah itu protein-protein itu pembentuknya atau susunnya itu sedikit berbeda. Maka seseorang dengan golongan darah tertentu itu akan memiliki alergi terhadap makanan-makanan tertentu. Sebetulnya itu lebih tepat. Adapun sifat itu sebetulnya tidak berkorelasi penuh ya. Mau golongan darahnya A, golongan darahnya B, golongan darahnya O, untuk sifat itu sebetulnya pada prinsipnya tergantung daripada ayah dan ibunya. Karena sifat itu akan diturunkan, karena sifat itu kan ada disimpan dalam dua. Pertama ada kromosom, autosom atau kromosom. Kromosom itu kan ada DNA, di dalamnya DNA. Itu kan memunculkan, nanti ada gen-gen yang akan memunculkan satu sifat-sifat tertentu. Nah, ada autosom, ada gonosom. Autosom itu adalah sifat-sifat tubuh secara umum. Sedangkan gonosom itu adalah sifat-sifat seksual. Gitu. Jadi tergantung sebetulnya. Jadi tidak harus kalau golongan darah A itu harus begini, golongan darah B itu seperti ini, enggak juga. Tergantung. Yang mempengaruhi itu adalah dari faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Ya, Raihan mungkin mau menjawab, boleh? Jawab apa? Menjawab apa? Itu pertanyaannya Siti Zahra, apakah sepakat golongan darah itu akan memunculkan sifat-sifat tertentu? Kalau menurut saya sifat itu lebih ke genetika Pak daripada golongan darah. Oke. Ya. Jadi kalau golongan darah itu hanya menentukan protein-proteinnya saja, jadi dia akan ada alergi tertentu terhadap makanan. Jadi dia akan lebih cepat gemuk kalau misalnya makan ini, makan itu Bapak nggak hafal, mohon maaf. Bapak juga itu kan banyak sekali ya makanan, apakah dia itu cenderung terhadap protein tertentunya, itu memang di golongan darah. Tapi kalau misalnya kepada sifat seseorang baik, buruk, perangai seperti ini, pemalu, ramah, riang, enggak, gembira enggak.
Ya, Siti Zahra golongan darahnya apa? Belum ngecek. Waduh, belum ngecek. Belum. Udah SMA Iya. kelas 11, ayo dicek makanya ya, penting sekali. Iya, Pak. Ya, Rehan golongan darahnya tadi apa ya? B atau A ya? Bapak lupa. Saya B, Pak. B ya. Bapak juga B, tapi kan Bapak sama Rehan beda. Ya kan? Enggak sama. Rehan senang sama Jepang mungkin. Bapak kan enggak. Ya, Bapak senangnya India, kan beda. Kayak gitu. Ya, jadi tidak harus sama. Oke ya, Siti Zahra semuanya juga. Tapi apakah golongan darah itu menentukan nanti ke keturunannya? Iya, jadi kalau misalkan gini, kalau misalnya kita cek gitu ya, Pak, kok ibu saya A, bapak saya B, kok saya anaknya O, Pak? Saya anak siapa ya, Pak? Ada nggak yang seperti itu? Ayahnya A, ibunya B, anaknya O. Bapak mau tanya sama siapa ya? Akan random siapa yang lagi tidur nih. Ahmad Agung. Mana dia? Gung? Halo? Tuh kan? Tidur kan? Aduh, Amelia. 11 MIPA 2. Ada nggak? Mel? Halo? Amelia. Fauzian Nursanto. Ian. Halo Ian. Tuh, nggak ada semua loh ini. Amanuri. Mana Amanuri? Jadi Pak. Man. Ya Pak. Kalau tadi ayahnya A, ibunya B, anaknya O, kira-kira anaknya itu, anaknya mereka bukan? Bisa Pak. Oke, kalau bisa gimana penjelasannya? Man? Mana si Aman? Gimana, Man? Iya Pak. Ya kan kamu bilang tadi bisa, Pak. Gimana? Penjelasannya itu gimana? Man? Kok diem, Man? Tadi dulu Pak. Bingung Pak. Bingung, ya udah. Muhammad Fikri Sawal. Ya nggak usah dibuka peci juga. Iya Pak. Gimana? Apa Pak? Loh kok apa? Ya tadi. Yang bapaknya A, Iya, ibunya B, anaknya O, anaknya bukan. Kata si Aman, anaknya mungkin, Pak. Kenapa? Kalau ini mungkin anak angkat bisa. Anak angkat. Anak pungut. Bukan, maksud saya pertanyaan kurang tahu, Bapak, Pak. berarti dia bukan anaknya gitu, anak kandungnya bukan gitu, menurut Fikri. Tapi bisa juga sih Pak kalau kelainan genetik. Oh, kelainan gimana? Kok genetik? Gimana ya? Saya kurang paham juga sih Pak. Oke. Ada yang mau jawab nggak? Atau Haidar? Aduh. Haidar mau jawab? Gimana Haidar? Kalau menurut pendapat saya itu kayaknya bukan anak dari orang tua tersebut. Oh, kata Haidar katanya itu bukan anak dari ibu bapaknya katanya. Tidak mungkin golongan darahnya ayah A, ibunya B, anaknya O tuh nggak mungkin. Oke, Bapak mau kalian jawab sepakat atau tidak ya? Bapak mau tanya sama Naswa. Naswa setuju nggak sama Haidar? Katanya itu bukan anaknya. Naswa? Iya Pak. Iya, setuju nggak? Saya nggak setuju karena ayah saya kan ibu saya B, saya O. Tahan. Tidak perlu penjelasan lagi. Biar teman-temannya mikir. Nggak apa-apa ya. Biar teman-temannya mikir. Oh, Azahra ketawanya ngakak banget nih. Azahra Ananda Putri, ayo. Kamu ketawa.
tanggung jawab. Azahra, Ya, Pak. emang kamu sepakatnya sama siapa? Sama Naswa apa sama si Haidar? Haidar bukan anaknya katanya. Teman saya ada Pak, jadi dia ayahnya itu namanya A, tapi dia golongan darahnya B, tapi dia anak kandung. Jadi saya kurang setuju deh kalau itu anak angkat. Bagaimana? Ayahnya apa? Zahra tadi yang itu? Makanya kalau saya juga agak sedikit lepas, itu kayak golongan darah antara ibu dan ayahnya itu berbeda. Tapi anaknya itu juga golongan darahnya beda juga, Pak. Tapi dia tetap anak kandungnya. Oke, masalah anak kandung atau bukan anak kandung satu yang tahu. Ibunya dan Tuhan atau Allah. Karena bapaknya belum tentu tahu. Ya, Bapak tidak perlu jelaskan kenapa Bapak bilang bapaknya, karena yang tahu ibunya, karena yang mengandung ibu bukan Bapak. Oke? Baik, Pak, makasih. Oke ya, kita akan Bapak akan jelaskan nih. Golongan darah itu kan ada 4. Secara umum, yang ABO ya, ada A, ada B, ada AB, ada 0 atau kosong atau O. Yang kita kenal golongan darah O karena nggak punya agglutinogen. Nah, tetapi golongan darah itu ternyata ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Homo itu artinya sama. Isoagglutinogen. Jadi dalam genetika itu ada alel-alel. Alel itu ganda, di mana alel itu dia memiliki satu pasang. Sepasang berarti ada 2. Ya, ada sepasang gen yang mengekspresikan sifat tertentu. Contohnya di golongan darah. Jadi dilambangkan dengan I besar, isoagglutinogen. I dan I. Golongan darah A itu IA. Ya, jadi ada agglutinogen A dan ada agglutinogen A sepasang. Tetapi itu homozigot, IA sama, IA, tapi ternyata ada juga ya, yang IAI 0 atau IAI kosong atau IAI O. Berarti dia golongan darah A-nya golongan darah A heterozigot. Hetero, berlainan. Ada A, ada O, ada 0. Tapi tetap golongan darahnya karena dominan A, maka golongan darah dia adalah golongan darah A. Tapi A-nya A heterozigot. Begitu pula dengan golongan darah B. IB, berarti golongan darahnya B, homozigot. Sedangkan IBI 0 itu golongan darah B, heterozigot. Sekarang bagaimana caranya anak kok bisa? Kok anak bisa? Ya, ayahnya A, ibunya O. Bapak tulis dulu sebentar. Ayahnya A, ibunya B, sorry. A sama B, kok bisa anaknya O? Ini misalkan anaknya Naswa. Naswa itu cewek, berarti O. Kan? Ini ya. Ini A, ini B, kok anaknya O? Tanda tanya, anaknya sopo, Naswa. Itu artinya golongan darah ayahnya adalah A, heterozigot, dan ibunya juga B, heterozigot. Nih, IAI 0 ketemu dengan IBI 0. Anaknya O, gimana caranya? Gini perhitungannya. Ya. Sebentar. Nih. Ya. IA ketemu IB, golongan darah anaknya menjadi IAIB, berarti golongan darahnya AB.
IA ketemu O. Maka golongan darahnya dia IAI 0, golongan darahnya A heterozigot. Sekarang yang I0 ketemu IB. Jadi golongan darahnya IBI 0, golongan darah B heterozigot. I0 golongan darahnya IO. Naswa lah lahir. Berarti Naswa adalah anak mereka. Oke. Ya, itulah pentingnya mempelajari biologi untuk seperti ini. Jangan sampai kamu ngadu-ngadu, aduh saya bukan anak papa. Kalau anak mama, karena mama yang mengandung nggak mungkin bukan anak mama. Tapi masa saya bukan anak papa? Mah, papa saya siapa? Masa tetangga sebelah? Ya dilihat aja mirip enggak. Gitu ya. Hari ini kita sudah belajar tentang golongan darah. Ya. Bapak copot dulu facialnya karena panas banget. Haider tolong nyalain kipasnya. Jelas sekali. Bagaimana? Sudah cukup tentang materi ini. Mudah-mudahan semua diberikan keterangan ya dalam mengambil ilmu hari ini tentang golongan darah yang dekat sama kita. Jangan sampai nanti sebuah keluarga menjadi ribut hanya gara-gara golongan darah yang beda-beda. Ya, jadi ayahnya A, ibunya B, anaknya ada yang A, ada yang B, ada yang AB, ada yang O. Waduh, ini nuduh bapaknya nanti. Mama ini gimana sih, Mah? Kalau papa kerja kamu ngapain aja? Aduh, ya enggak dong, di rumah masak. Aduh, gitu ya. Pentingnya pelajaran biologi di kehidupan sehari-hari. Oke, Fikri. Bukan anak pungut, Fikri. Waduh, sedih sekali, Mas. Kok anak pungut? Bukan. Astagfirullah, Fikri, kamu berdosa banget. Ya, jadi Fikri. Saya nggak ngomong gitu. Iqbal lu. Ya. Oke, ini kita bercandaan aja, tidak perlu baper. Yang penting kita semuanya sudah tahu, ya. Yang penting kita sudah gitu. Oh ya, jadi kalau sudah itu artinya kita sudah menambah ilmu baru. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau memang tidak ada, jangan lupa kalian pastikan presensinya adalah seperti biasa. Ya, kalian screenshot wajah kalian dan juga wajah Bapak, dan kalian nanti kirimkannya kemana? Kirimkannya ke sekretaris kelas atau ketua kelas, dikumpulkan di situ. Sekretaris akan buat kolase yang berisi wajah kamu saja, tidak perlu wajah Bapak. Ya, jadi tapi tetap kamu lapor ke sekretarisnya, harus ada wajah Bapak untuk membuktikan bahwa kamu memang sedang mengikuti Vikon dengan Bapak. Kalau tidak ada Bapaknya berarti kamu berbohong atau mungkin mengambil foto dari orang lain, atau kamu foto sendiri kan bisa. Oke, jadi pastikan nyalakan kameranya, kalian screenshot sekarang, kirimkan ke sekretaris. Dan sekretaris cukup kirimkan kolase berisi wajah-wajahnya saja dan rekapan siapa yang tidak hadir. Tuliskan, misalkan ini misal Irdanda Alfa kayak gitu. Ini misal Irma Zulaikha sakit, atau misalkan Erlina dispen atau apa. Tuliskan yang tidak hadir ya. Kalau yang hadir kan sudah jelas, ada di foto. Tuliskan yang tidak hadir. Bapak tunggu sampai jam 9:45 menit. Yuk langsung kirim-kirimin aja ke WhatsApp si sekretaris masing-masing. Ketua kelas tolong dihandle dengan baik, sekretarisnya diingetin, kirim 9:45. Oke, terima kasih Rehan, Andini. Kalau ketua kelas MIPA 1 teh siapa? Fajar, Pak. Fajar ya. Ya, jangan lupa Fajar, Rehan dan juga Andini. Pastikan 9:45 sudah lapor semuanya. Oke? Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sekian. Jangan lupa kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jangan lupa doa akhir majelis atau doa Alhamdulillah. kepercayaan masing-masing. Oke, doa dimulai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap stay safe.
kerjakan semua tugas dengan baik ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati pandemi ini dengan sebaik-baiknya dan kita tetap fight ya. Semandas bisa menjadi nomor 1 lagi nanti ketika kita sudah masuk ya. Tentu saja nomor 1 di hati kita masing-masing. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngantri Christmas, guys. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Makasih.